Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib, Prodi Informatika kelas IF 1B NPM 988240151111044. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah karakter building. Nah, materi yang pertama itu ada pilar karakter. Pilar karakter atau juga bisa disebut dengan pondasi karakter, itu adalah sebuah konsep pondasi pilar untuk bisa membangun manusia berkarakter cerdas dan kreatif yang setiap pilarnya terdiri atas kumpulan nilai-nilai karakter sejenis. Konsep ini merupakan strategi untuk memudahkan penanaman nilai-nilai karakter karena sesuai dengan mekanisme kerja otak, yaitu nilai-nilai tertentu akan lebih mudah dipahami apabila ada polanya. Pilar karakter itu terdiri dari 9 pilar. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya itu maksudnya mencintai Tuhan yang Maha Kuasa dan segenap ciptaannya yang diwujudkan dalam rasa syukur dan doa, serta menyayangi, menjaga, dan memelihara alam dan seluruh isinya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Yang kedua ada mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Mandiri yang diwujudkan dengan memaksimalkan segenap kemampuan sendiri untuk melakukan berbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga ada jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur, amanah, dan berkata bijak. Jujur yang diwujudkan dalam perkataan, tidak menggunakan atau mengambil hak dan milik orang lain, dan berani mengakui kesalahan jika terbukti terbuat salah. Amanah atau dapat dipercaya diwujudkan dengan sikap menepati janji, menyampaikan pesan ataupun titipan kepada yang berhak secara benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, berkata bijak diwujudkan dengan selalu menjaga perkataan yang baik, bijak, sopan, dan jujur tanpa menyakiti atau memperlakukan pihak lain. Yang keempat tuh hormat, santun, dan pendengar yang baik. Sopan santun dengan membiasakan ucapan terima kasih, permisi, minta tolong, minta izin setiap melakukan aktivitas dengan kata-kata yang diucapkan dengan sopan. Pendengar yang baik diwujudkan dengan memberi perhatian kepada lawan bicara, menatap dengan sopan lawan bicara, dan tidak memotong pembicaraan. Lalu hormat diwujudkan dengan bersikap hormat kepada orang tua, guru, pemimpin, dan siapapun yang patut dihormati tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, serta usia. Yang kelima ada dermawan, suka menolong, dan kerjasama. Dermawan dan suka menolong dapat diwujudkan untuk bersikap suka menolong kepada siapapun, berbagi dalam bentuk apapun, yang memerlukan lalu ada kerjasama diwujudkan dengan sikap yang terbuka untuk berbagi tugas, berbagi
berperan saling mendukung dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam ada percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Percaya diri diwujudkan dengan kemampuan untuk memimpin, berkompetisi secara sehat, berani untuk tampil dan berprestasi secara positif. Kreatif diwujudkan dengan kemampuan untuk menetapkan tujuan impian dan harapan dan berupaya dengan berbagai cara yang spesifik, unik, dan terukur untuk meraih tujuan impian dan harapan, serta berupaya maksimal untuk mencari solusi atas masalah dan tantangan yang dihadapi. Lalu pantang menyerah merupakan rangkaian dari karakter percaya diri dan kreatif yang akan mendorong seseorang memiliki semangat berjuang dan bertahan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketujuh, pemimpin yang baik dan adil. Pemimpin yang baik dan adil dapat diwujudkan dengan kemampuan mengambil inisiatif untuk memimpin, memberi contoh, melindungi, berbuat baik, dan mengajak untuk kebaikan, dan mengayomi, bersikap positif, sportif, mengakui kesalahan jika ada, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tampil dan berperan, terbuka untuk bekerja sama, dan berbagi atas keberhasilan bersama. Yang kedelapan ada baik dan rendah hati. Baik dan rendah hati diwujudkan dengan berperilaku menghargai, senang menolong, selalu berbuat dan menebar kebaikan, meminta maaf dan memaafkan, memberikan senyuman, dan tidak membanggakan diri atau juga sombong. Yang kesembilan ada toleransi, cinta damai, dan bersatu. Toleran diwujudkan dengan bersikap menghargai perbedaan dengan latar belakang suku, ras, agama, dan budaya. Cinta damai diwujudkan dengan perilaku yang mengutamakan perdamaian, saling memaafkan satu sama yang lain. Kesatuan merupakan hasil perwujudan dari toleran dan cinta damai tersebut, akan melahirkan karakter yang mencintai kesatuan dan persatuan. Lalu ada keempat, itu kebersihan, kerapihan, kesehatan, dan keamanan. Jadi maksud keempat itu adalah suatu kegiatan yang secara fisik, nilai-nilai yang mengutamakan aspek dari keempat tersebut. Nah, materi selanjutnya ada self esteem. Self esteem itu adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seorang terhadap dirinya sendiri. Jadi self esteem itu artinya harga diri. Jadi self esteem itu bagaimana cara seseorang memandang dirinya sendiri. Nah, ciri self esteem itu dibagi menjadi dua. Ciri yang pertama itu ciri self esteem yang sehat dan yang rendah. Yang sehat itu yang self esteemnya tinggi. Yang pertama itu dapat menolak permintaan orang lain jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. Yang kedua ada tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. Yang ketiga, dapat mengekspresikan kebutuhan diri. Yang keempat, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 5, memiliki percaya diri yang tinggi. 6, memiliki pandangan hidup yang positif, menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Yang kedua itu ada ciri self esteem yang rendah. Yang pertama ada percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Kalau bahasa gaulnya tuh insecure. Yang kedua, selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri, takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru, sulit untuk menerima pujian dari orang lain, lupa dengan diri sendiri, dan selalu mendahulukan orang lain.
sulit untuk menolak permintaan orang lain jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya. Jadi tidak enakan. 7. Tidak percaya pada diri sendiri. 8. Selalu membandingkan kualitas diri sendiri dengan orang lain. Nah, aspek-aspek dalam self-esteem itu ada 4. Kekuatan. Kekuatan itu artinya mampu menunjukkan bahwa kita dapat mengontrol perilaku diri sendiri. Kekuatan ini akan diakui secara positif oleh orang lain berdasarkan kualitas perilaku kita. Yang kedua ada keberartian. Keberartian itu artinya kepedulian, ekspresi, dan perhatian atas penerimaan popularitas dari lingkungan hidup yang diterima seseorang dari orang lain. Berarti keberartian tuh kayak seperti keberadaan dianggap. Ya, ketika orang lain menerima kita, biasanya ditandai dengan adanya keharmonisan hubungan yang terjalin di lingkungan juga akan menyukai kita. Yang ketiga ada kebajikan. Kebajikan memiliki arti bahwa setiap individu menunjukkan ketaatannya mengikuti batasan moral dan etika, di mana setiap individu menjauhi hal-hal yang dianggap di luar batas. Jadi kalau setiap individu itu harus menjauhi hal-hal yang dianggap di luar batasnya. Yang keempat ada kemampuan. Kemampuan artinya dapat menunjukkan bagaimana kamu dapat mencapai tujuanmu. Namun itu semua tergantung pada variasi beberapa usia. Self-esteem di usia remaja meningkat jika mereka tahu apa saja tugas-tugasnya untuk mencapai tujuannya. Lalu ada faktor-faktor yang memengaruhi self-esteem. Yang pertama itu opini orang lain. Dalam opini orang lain tuh biasanya membuat kita itu tidak percaya diri. Lalu ada pikiran diri sendiri. Pikiran diri sendiri biasanya istilahnya tuh, kalau kata anak zaman sekarang tuh overthinking. Pikiran diri sendiri, jadi selalu berpikir bahwa dirinya jelek, dirinya tidak bisa. Yang ketiga, keterampilan diri. Jika keterampilan diri semakin tinggi, maka self-esteemnya juga semakin tinggi. Namun kebalikannya, jika keterampilan diri sedikit, maka self-esteem akan otomatis sedikit pula, karena keterampilan diri dapat meningkatkan kepercayaan diri juga. Lalu ada pola asuh masa kecil. Mungkin pola asuh masa kecil itu sangat berpengaruh ke dewasa nanti. Mungkin ada pola asuh masa kecil yang membuatnya trauma, maka ketika dewasa nanti itu akan membuat, ketika ia dewasa itu dia akan membuat dia merasa tidak percaya diri. Yang kelima, keterbatasan yang dimiliki. Tentu jelas jika keterbatasan yang dimiliki itu akan membuat dia tidak percaya diri. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan self-esteem? Yang pertama itu kenali diri sendiri. Dengan kamu mengenali diri sendiri, maka kamu akan lebih mengenal lebih dalam diri kamu, mengetahui potensi-potensi kamu yang bisa membuat kamu lebih percaya diri. Yang kedua, berhenti membandingkan diri sendiri. Berhenti membandingkan diri sendiri, karena membandingkan diri sendiri itu akan membuat kita
menjadi kurang percaya diri. Yang ketiga, memiliki tujuan hidup. Dengan memiliki tujuan hidup, ketika kita mencapai tujuan tersebut, kita akan merasa bangga dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang keempat, jalin relasi yang positif. Dimana kita menjalin relasi yang positif, carilah teman-teman yang dapat memotivasi dan menghargaimu. Hindarilah untuk berteman dengan orang-orang yang toksik, yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Yang keempat, yang kelima, terima keadaan diri. Dengan kita bersyukur dengan diri kita sendiri, ya kita akan menerima apa adanya yang ada di diri kita. Kita percaya diri dengan apa yang ada di dalam diri kita. Yang keenam, memiliki sifat positif. Memiliki sikap positif itu, sifat positif itu sangat penting dalam diri kita, karena dengan sifat positif kita akan selalu merasa optimis dan tidak akan pernah merasa pesimis. Lalu ada prejudge atau prasangka. Nah, prejudge atau prasangka ada beberapa aspek. Yang pertama itu, menurut Gross, itu aspeknya anti-location, avoidance, discrimination, physical attack, extermination. Sedangkan menurut Ahmadi, aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif. Yang pertama itu yang aspek menurut Gross, anti-location itu adalah suatu pembicaraan yang mengarah ke permusuhan. Kalau yang avoidance, aspek yang berarti suatu usaha untuk menjaga jarak terhadap suatu kelompok maupun individu. Discrimination, usaha untuk pengusiran dari suatu tempat, mengambil hak sipil serta pekerjaan yang mereka miliki. Lalu physical attack, itu physical attack yang artinya suatu tindakan kekerasan terhadap orang maupun properti lain yang mana orang atau properti tersebut dianggap selalu berhubungan dengan prasangka itu. Extermination, yang memiliki arti suatu kekerasan yang dilakukan tanpa pandang bulu pada seluruh kelompok yang prasangka, termasuk genosida. Lalu menurut Ahmadi, yang pertama itu aspek kognitif, yang memiliki arti suatu sikap yang berhubungan dengan hal yang ada di dalam pikiran, kondisi. Ini bisa terjadi ketika pengolahan pengalaman dan juga keyakinan ataupun harapan dari individu terhadap suatu kelompok maupun objek tertentu. Yang kedua ada aspek afektif, berarti suatu proses yang berhubungan dengan proses tertentu. Yang ketiga aspek konatif, yang memiliki arti suatu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak maupun berbuat sesuatu terhadap objek tertentu. Lalu ada indikator perilaku prasangka. Yang pertama tuh perilaku menghindar.
Perilaku menghindar adalah ketika seseorang memberi prasangka akan memiliki kecenderungan untuk menghindar dan dari kelompok lain yang diprasangkai. Yang kedua adalah ada perilaku antisosial. Jika dilihat dari arti adalah ketika seseorang yang memiliki prasangka akan sudut pandangnya terkait dengan kelompok lain dan ia memutuskan untuk menolak melakukan berbagai macam bentuk kontak sosial dengan kelompok yang ia berikan prasangka tersebut. Istilah kalau sekarang itu no-lab. Yang ketiga, perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan memiliki pemikiran jika tindakan kekerasan yang ia lakukan kepada individu atau kelompok lain yang diprasangkai adalah tindakan yang wajar atau malah dia merasa tindakan dia itu benar. Yang keempat ada perilaku merendahkan religiusitas. Merendahkan religiusitas yang bisa diartikan ketika seseorang pemilik prasangka akan memandang lebih rendah tingkat religius yang dimiliki oleh kelompok atau individu lain. Lalu ada prasangka, ada jenis-jenis prasangka. Yang pertama, seksisme. Seksisme itu dimana suatu prasangka dan juga tindakan diskriminasi akan dilakukan kepada individu atau kelompok lain yang didasarkan oleh perbedaan jenis kelamin mereka. Yang kedua ada rasisme. Perasaan dan juga diskriminasi yang dilakukan terhadap orang atau kelompok lain berdasarkan ras dan juga etnis mereka. Jadi kalau seksisme itu jenis kelamin, kalau rasisme itu diskriminasi ras dan etnis. Lalu ada ageism. Itu prasangka dan diskriminasi yang dilakukan terhadap orang lain dengan dasar usia. Ageism, usia. Yang keempat, prasangka terhadap homoseksual, jelas prasangka terhadap yang melakukan homoseksual. Yang lima, prasangka terhadap penderita cacat fisik. Ya ini ketika orang dengan penderita cacat fisik itu dianggap rendah. Lalu ada materi selanjutnya yaitu integritas. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kebebasan dan kejujuran. Ya, bisa dibilang orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Ada ciri-ciri orang berintegritas sebagai berikut. Satu, orang yang tidak memiliki kedok tertentu atau tujuan lain selain apa yang diperlihatkan. Jadi orang tersebut tidak memiliki kedok atau tujuan lain selain apa yang diperlihatkan. Jadi benar-benar melakukan apa yang dia lakukan, tidak melakukan hal-hal yang memiliki kedok tertentu dengan tujuan lain. Yang kedua ada orang yang berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkan, artinya orang tersebut jujur dalam ucapannya.
Yang ketiga, orang yang sama sifat dan perilakunya di depan maupun di belakang, jadi orang tersebut tidak bermuka dua. Yang keempat, memiliki konsistenan antara apa yang diimani dan kelakuannya. Kelima, orang yang konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalaninya. Lalu ada bagaimana sih seseorang dapat dikatakan berintegritas? Jadi salah satunya yaitu bisa dipercaya dan jujur, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya atau menepati janjinya, setia, menghargai waktu, memiliki prinsip setia pada nilai-nilai hidup. Nah, bagaimana sih cara membentuk integritas? Yang pertama itu selalu tepati janji yang dibuat. Yang kedua, selalu memegang nilai-nilai yang dimiliki. Yang ketiga, pikirkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Latih tindakan yang mendukung integritas. Salah satunya itu ya seperti tadi, bisa bertanggung jawab, menepati ucapannya, jujur dalam bertindak. Yang kelima, dekatkan diri dengan pengaruh yang tepat. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi-materi tersebut, dimana pilar karakter itu sebuah fondasi karakter agar menjadi karakter yang baik. Self esteem, dimana kita harus menilai diri kita sendiri. Self esteem, dimana kita harus bisa menilai diri kita sendiri, apakah diri kita sudah self esteem yang bagus atau masih self esteem yang rendah. Yang ketiga itu prasangka yang baik. Kita harus memiliki prasangka yang baik kepada orang lain, jangan asal berprasangka buruk kalau kita tidak memiliki bukti yang kuat, dan jangan berprasangka buruk kepada orang lain karena bisa melukai orang lain, dan kita harus memiliki jiwa yang positif. Yang ketiga ada integritas. Integritas itu kita integritas itu kita orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Dari keempat materi ini itu mendorong kita untuk memiliki jiwa yang positif. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kesalahkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.